Ya, Mbak Ervin. Alhamdulillah ada Ustazah Aini juga, Ustazah Ani juga. Bah, aku nyimak dulu ya. Ini kita cuman berapa, Mbak? Belum nambah, Bu. Saya tak ingat kan di grup ya. Sudah aku chat kok Mbak di grup. Ya, dan di grupnya ternyata bait al-hikmah ada 3, kemudian Roila dan Zahra saja. Oh, ini ada tambah lagi Kak Tata. Langsung saja mari kita mulai acara kitab pada sore hari ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya Mbak Ervin memang nggak banter ya? Ya, An. Iya, ya. Cek. Wah, ini baru, ini baru. Sudah oke, Bu. Sudah kayak kismu ilam. Upaya time aja berapapun orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Mari kita berdoa, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, teman-teman sekalian, sore hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Qishasul Quran al-Atfal ya karya Hamid Ahmad At-Thahir. Kemarin kita sudah sampai halaman 19 yang versi buku. Atau yang versi PDF ya. Nah, apakah ada yang akan memulai? Atau saya dulu ini yang mulai? Kemarin sampai walam tamdi illa asyurun ma'dudatun hatta hamalat hawa badratan jadidatan baina ahsyaiha wa dhaqat mararatal hamli miraran ila an ja'ahal makhadu. Fakanati thamratu tau'aman jadidan dakarun wa untha fakanal waladu huwa habil wal bintu lubuda wasyabbal abna'ul arba'atu sawiyan fi hijri adami alaihi salam. Mari sampai situ. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kata wa ala ainil ummil hanunah. Berikutnya ini ya. Wa kanat iqlimiya'u aktsara jamalan wa hayuyatan min labuda. Walam yakun hadha yushghilu adam alladhi ahabba awladahu jami'an bi ghairi tafarruqatin. Tafarruqatin ya, tafarruqa ya tafarruqu berarti masdarnya tafarruqah. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Tafarruqatin. Saya ulang lagi wa ala ainil ummil hanunah. Hanunah itu kan kata hanun, hanin, itu artinya penyayang ya. Dan di mata seorang ibu yang penyayang itu wa kanat iklimiya'u aktsara jamalan wa hayuyatan. Iklimiyah ini lebih cantik ya, aksaro jamalan, lebih banyak kecantikannya. Wahayuyah, hayuyah ini saya dapat di kamus kok artinya ableness. Apa ya bahasa Inggrisnya itu? Ya mungkin lebih energik gitu kah atau nanti kalau ada yang mendapatkan ini bisa dibaca hayawiyah atau ya hayawiyah itu bacanya ya. Jadi kalau lihat terjemah di Ma'ani
English Arabic itu ada ableness, terus liveness gitu. Nah itu. Jadi kira-kira saya mengartikannya sih dia lebih energik gitu ya, lebih cantik dan energik dari labuda. Walam yakun hadza, dan tidaklah ini yushghilu menyibukkan Adam alladzi ahabba auladahu, yang mencintai anak-anaknya jami'an bi ghairi tafarruqatin. Jadi ini sih nggak membuat Adam mikirin gitu apakah mana yang lebih cantik, mana yang lebih ini, karena Adam itu ahabba auladahu jami'an bi ghairi tafarruqatin. Jadi Nabi Adam tidak membeda-bedakan dari anak-anaknya semua itu. Oke, terus wahina kaburos sigharu, ketika anak-anak kecil itu tadi sudah mulai besar, bada'u yusa'iduna Adam alaihi salam fi a'malihi. Jadi Qabil, Habil, Iklimia, Labuda itu tadi sudah beranjak dewasa, ya. Lalu mereka memulai membantu Adam dalam pekerjaannya. Fakhtara Qabilu zira'atal ardi wa harfiha wa harfaha. Fakhtara Qabilu zira'atal ardi wa harfaha. Karena atafnya ke zira'ah. Jadi Qabil ini memilih zira'ah ya, pertanian yang menanam ya, perkebunan atau pertanian gitu ya. Zira'atal ardi wa harfaha. Wal qiyama 'alaiha hatta yambutaz zar'u fayahsudahu. Qiyam ala itu kan berarti melaksanakan kan, menjalankan zira'atal ardi wa harfaha tadi. Hatta yambutaz zar', sehingga tumbuhannya itu, pertaniannya tumbuh ya. Perkebunan atau pertaniannya itu tumbuh. Fayah sudahu, lalu kemudian dipanennya. Wa yut'imu minhu ailatahu. Bisa yut'imu ailatahu atau yata'amu ailatuhu. Ya, jadi yut'imu ailatahu atau yata'amu ailatuhu. Kalau yat'amu kan berarti yakulu. Jadi setelah tumbuhannya itu pertaniannya itu tadi tumbuh, kemudian dipanen, dia memberi makan keluarganya, atau keluarganya itu makan dari hasil pertaniannya itu. Baik, sekarang siapa yang lanjut membaca? Silakan di-unmute yang mau baca. Kita gantian. Mbak Ervin kemarin belum baca gitu, minggu lalu. Mau kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Oke, selanjutnya. Bisa pindah ya itu ya, harokatnya itu? Enggak, ini skripnya aja, bukan PDF-nya. Oke, selanjutnya sampai waktaro. Waktaro habilu. Ini ro'yal aghnami wal masyiyati fil hukulil khadra'i yashrabu min labaniha wa ya'kulu min lahmiha thumma tasna'u min aswafiha wa ash'ariha wa aubariha asathan wa malabisa wa aghtiyatan. Wa amma iqlimiyahu wa labuda fakanata fid dari ma'a hawa'i atau hawa'a ma'a hawa'i udah kayak adab ya. Takhdimaniha Qadama yakhdamu ya. Takhdimani. Siapa ini?
tuqaddimaniha wa tusa'idaniha fi a'malil manzili. Waktu Habil, kemudian Habil ini memilih untuk Ro'yal Aghnam, dia memilih untuk memelihara ini domba atau kambing-kambing, wal masyiyah, dan hewan-hewan Ternak. Masyiyah hewan ternak. Fil huqulil khadra, di ladang yang hijau, dia syurobu min labaniha, untuk bisa mengambil susunya, bisa meminum dari susunya, wa ya'kulu min lahmiha, dan makan dari dagingnya, summa tasna'u min aswafiha, kemudian bisa membuat sesuatu, membuat dari aswaf, saufun apa? Bulu kalau tidak salah ya, bulu, terus rambut. Aubar ini apa? Aubar ya. Ini kayaknya ada di surat An-Nahl ya kalau tidak salah. Coba yang sempat buka Quran An-Nahl ayat 80. Itu ada wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha ya madanikum wa yama iqamatikum wa min aswafiha. Surat An-Nahl 80. Coba yang sempat buka Quran. Iya, dan Allah nanti dari bulu-bulu, bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat. Iya. Jadi itu kan ada aswaf, ada aubar, ada asy'ar. Oke. Oh, bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing itu. Sama-sama bulunya ya. Oke. Ternyata bulunya setiap hewan itu berbeda namanya. Aswaf itu bulunya domba, kemudian asy'ar ini bulunya unta, kemudian ini dari bulu kambing. Asas apa? Baju. Malabis, baju, wa aghtiyah, penutup gitu ya. Aghtiyah itu kan jamak dari ghita ya. Okay. Asasan itu apa ya, alat-alat gitu kayaknya ya. Oh iya. Peralatan atau ekoi. Baju dan penutup. Bisa jadi penutup rumah atau penutup ya. Malabis pakaian, wa aghtiyah dan penutup. Berikutnya. Wa amma iklimia, sedangkan iklimia wala buddha fakanata fiddar, dia tinggal di rumah ma'a Hawa, dengan Hawa, membantunya, yang membantu ibunya tadi, waktu Sa'idani yang membantu Hawa lagi, kemudian fi a'malil manzil, untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah. Ya, oke. Baik, berikutnya silakan. Yang baru gabung ya ada Mbak Fitria mungkin, atau siapa ya yang mungkin ingin membaca. Yang cuman tanda smile itu siapa? Biatun, ada Mbak Biatun. Silakan mungkin Mbak Biatun. Oh, kalau tidak ada berarti memang saya yang nunjuk ya. Oke. Sama maswal ardu itajlil muttaqin. Lagi ngajar-ngaji. Oke. Mbak Fitria mungkin sudah unmute. Silakan Mbak. Sudah, saya belum siap. Oh ya, ya enggak apa-apa. Oke. Nelly ya Nel. Sudah Nelly. Jurusan boleh bertanya Ustazah. Yang mana? Yang wa amma iklimia wala buddha fakanata fiddari ma'a hawai au hawa'a. Nah, itu yang saya juga masih mencari. Kayaknya kalau hawa ikut jarang dengar ya. Ya di antara dua itu. Kalau enggak hawa ya hawa. Sama dengan isim mabni bukan? Bukan ya? Kalau itu istilahnya ghairu munsharif ya, isim yang tidak bisa menerima. Jadi misalnya kayak Makkah itu
Ya. Itu kan nggak mabni karena makatu Iya. bisa ya. Tapi Bisa. kalau dia majrurnya itu dengan fathah. Ila makata. Kemudian nama-nama orang itu banyak yang begitu juga. Misalnya Yusufa ya. Yusuf itu kan nggak bisa Yusufi kayaknya ya. Iya. Nah ini Syukran. antara Hawa, kayaknya Hawa iyo agak jarang mendengar. Tapi misalnya nanti salah ya di antara dua itu, antara Hawa atau Hawa. Syukran. Ya, Itu Mbak Nelly, tunggu Mbak Nelly. kalau Nelly belum siap ke Mbak Anissa tadi aja. Ayo Mbak Nis. Halo. Ya Mbak Nah. Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijtama'at usratu adami haula ta'ami ba'da an ghabat asyamsu fil ufuki wa bada'al jami'u fi tanawulit ta'ami illa anna qabila wa habila kullu minhuma raha yastariku an-nadharatu ilal jamilati iklimiyai hatta wadhahat huma ainahuma allati ala iklimiyai al jamilati. Silakan diartikan Mbak Nisa. Kemudian keluarga Adam berkumpul di sekitar meja makan setelah matahari terbenam. Kemudian semuanya memulai untuk memakan kecuali Qabil dan Habil. Keduanya yasruku kayak memulai pandangannya kepada kecantikan dari iklima. Kemudian keduanya terpana mungkin Ustazah, kurang paham saya. Yang itu tertuju kepada kecantikannya iklimia. Oke. Ya kira-kira begitulah secara konteks ya. Kalau misalnya kita salah nerjemah satu kata tetapi bisa kita pahami secara konteksnya ya sudah betul lah ya. Jadi wajtamaat usratu adama. Nah, Adam ini kan termasuk yang tidak bisa adami ya. Ya, jadi wajtamaat usratu adama haula ta'am. Keluarga Adam tadi berkumpul di sekitar meja makan. Nah, adama di sini sebagai mudhof ilaih ya. Usrohnya ini fa'il dari ijtama'at. Ba'da an ghabatis syamsu fil ufuq. Setelah matahari terbenam di ufuk. Ya, kira-kira ini berkumpul untuk makan malam gitu ya. Nah, pengungkapannya bagus juga ini Syekh Hamid Ahmad Thohir ini. Jadi berkumpul di sekitar ruang makan ketika matahari mulai tenggelam di ufuk. Wa bada'al jami'u fi tanawulit ta'ami. Kemudian semua itu memulai makan tanawulit ta'am ila anna qabila wa habila, kecuali Qabil dan Habil, kullu minhuma roha yastarik. Yastarik itu saroko yasroku itu kan mencuri ya. Yastarikun nazoroti. Nah ini bacanya nazoroti karena maf'ul bih yang berasal dari jamak muannas salim itu tanda i'rabnya adalah kasroh. Ya, kalau yang jamak mudzakkar salim kan dengan ya nun. Kalau yang jamak taksir atau isim-isim mufrad itu
maf'ul bih atau objek itu harokatnya fathah kan? Maf'ul bihnya atau mansubnya dengan fathah. Tapi kalau jamak muannas salim itu tanda i'rabnya dengan kasroh untuk mansub. Nah, di sini posisinya dia sebagai maf'ul bih. Nah, kecuali Qabil dan Habil itu masing-masing dari mereka berdua mulai curi pandang ya pada kecantikannya iklimia. Hatta fadhahat huma aina huma allati tarokkazat. Ini saya kok juga belum nemu tarokkazat ini artinya. Kalau ada yang dapat diinfokan di sini ya. Kata markas itu mungkin sana. Kayak bergetar gitu atau ya akar katanya sih bisa dari markaz, itu juga bisa. Rokaza. Rokaza itu ya berpusat pada kecantikan si iklimia gitu ya. Ya matanya itu tertuju pada kecantikannya iklimia. Ya. Oke, dilanjutkan. Pak Iin. Minggu lalu kan nggak ada. Hari ini bertugas baca. Iin Solo. Ya, Mbak. Tapi ini artinya masih kurang paham ini. Nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng. Walam yakhfa dzalik ala Adamah alladhi akhasal an bi anna syabina Qabil wa Habil qad asbaha fi sinni ziwaji wa anna alaihi ayyuzawwijuhuma walam yakhfa dan tidak takut. Tapi di sini kan yakhfa ya. Khofia yakhfa itu kan samar ya. Jadi dia bacanya bukan walam yakhof, tapi walam yakhfa berarti dan tidak samar. Khofi itu kan kebalikannya jali ya. Kalau jali kan jelas. Kalau khofi kan samar. Walam yakhfa dzalik dan tidak samar. Hal itu ala Adam pada Adam. Alladzi akhasal an memperbaiki. Akhasa itu merasa. Akhasal an yang dirasakan oleh Adam sekarang. Bi anna syabina Qabil dan Habil. Ini bacanya syabaini. Syabun satu pemuda, syabaini dua pemuda. Karena dia ada tanda kurungnya kan kembali ke Qabil dan Habil. Maka di sini bacanya bi anna syabaini. Bi anna syabaini bahwa kedua pemuda itu Qabil dan Habil qad asbahan pagi-pagi fi sinniz ziwaji di sinun gigi artikan dulu apa itu nanti baru tak jelaskan. Ya. Sudah. Azziwaj gigi kawin. Azziwaj pasangan. Ya Mas, apa ya? Diartikan aja nanti saya ini kan. Ya. Wa anna alaihi ayyuzawwijahuma. Sudahin. Oke, baik. Nah, itulah memang kita membaca bersama-sama itu kan jadi lebih seru kan? Kalau baca sendiri ya bisa. Ini Iin sudah background bahasa Arab, yang lain-lain juga. Tapi yang khawatirnya itu tadi. Kalau salah paham itu sinon itu gigi terus apa hubungannya gigi sampai nikah ini. Nah, jadi
Walam yakhfa dzalika, dan itulah tidak samar pada Adam. Maksudnya berarti Adam itu tahu gitu. Dia udah punya feeling lah gitu. Wah, ini kok anakku kok sudah menginjak remaja, kok sudah mulai ting-ting gitu loh, sudah mulai ngelihat. Tadi kan ngelirik-ngelirik gitu kan pada kecantikan si Iklimiyah itu tadi. Jadi di meja makan, yang lain itu fokus makan, tetapi si Qabil dan Habil ini justru dia malah curi pandang pada kecantikannya Iklimiyah, kan gitu. Nah, Adam itu tidak tidak samar atas hal itu. Jadi dia tahu, sebagai ayah dia tahu ya, ala Adam walam yakhfadzalika ala Adam alladhi ahassal ana. Adam sudah merasa bahwa sekarang ya bi anna syabaini Qabil wa Habil qad asbaha. Asbaha itu sih memang bisa berarti di waktu subuh ya, tapi di sini artinya menjadi atau sudah saatnya fi sinniz zawat. Sinon itu tidak melulu artinya gigi, tapi bisa berarti usia. Ya, bisa berarti misalnya min sinnihi gitu. Kalau kita baca cerita-cerita bahasa Arab kan banyak toh. Misalnya 73 tahun dari usianya, berarti kan salasun wa sab'una min sinnihi. Nah, sinon di sini tidak diartikan gigi, tetapi usia. Jadi Adam ini menyadari bahwa kedua pemudanya itu syabun ya, syabun itu ada kan pepatah Arab mengatakan laitas syababu ta'udu yauman. Andaikan masa muda itu kembali sehari saja, itu penyesalannya. Nah, jadi syababun, pemuda. Nah, dua pemuda yaitu anaknya Qabil dan Habil itu qad asbaha, sudah saatnya fisin zawat, sudah di usia pernikahan, misalnya kawin gitu bahasanya ya. Ya. Misalnya kawin wa anna alaihi an yuzawwijahuma. Nah, berarti Nabi Adam ini harus menikahkan keduanya, putranya tadi. Oke, sampai situ ya. Sekarang lanjut Mbak Hila. Mbak Hil, kita baca bersama-sama biar lebih seru. Mbak Hila nggak ada suaranya ya? Apa bermasalah juga jaringannya? Tadi sudah unmute tapi nggak ada suara. Mbak Sirli aja, Mbak Sir. Silakan. Mbak Sirli ada di situ? Iya Mbak El, tapi Ayo. masih nyambi-nyambi ini. Ya, kalau sudah nggak nyambi dan bisa fokus. Yang wali annahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annahu lam yakun ala wajhil ardi ilaha ulai faqat. Apa ini? Faqat. Fakod dan fakod. Fakod. Nah, iya makanya. Itu fakod gitu ya. Fakod. Fakod kanat syari'atu Adam wa dinuhu yaqulani yatazawwajahum min ba'dihim bitazawajihim bitazawujihim. Nah, dia pakai masdar. Oke. Dan karena wali annahu lam yakun ala wajhil ardi, gimana ya mengartikannya? Dan karena di muka bumi ini, dan karena di muka bumi ini tidak ada kecuali mereka aja.
gitu loh. Wali annahu lam yakun ala wajil ardi illa haula'i faqat. Nah, itu titik sebetulnya. Wali annahu lam yakun ala wajil ardi illa haula'i faqat atau koma ya. Fakot itu apa? Fakot ya fakot, ada fakot itu. Oh iya loh. iya ya Allah, astagfirullah ya lupa. Illa ulai fakot saja gitu maksudnya. Saja, karena hanya mereka saja. Kanat syariatu Adam, syariah Adam dan agamanya. Iya. Enggak tahu. Oke. Ya, ini saya juga meraba-raba. Oke, baik, saya coba ini ya. Iya. Saya coba lanjutkan. Wali annahu lam yakun ala wajhil ardi illa haula'i faqat. Faqad kanat syari'atu adama wa dinuhu yaqulani bitazawwujihim min ba'dihim. Dan karena di bumi ini tuh tidak ada orang selain mereka itu tadi, cuma keluarga Adam ya. Lalu adanya Habil, Labuda, Kobil, Iklima, kan cuma ada itu. Maka syariat Adam itu dan agamanya mengatakan untuk menikahkan di antara mereka. Maksudnya kan itu sudah waktunya nikah, tapi nggak ada orang lain. Ya kalau sekarang, Ervin dengan Aduh, itu ada warung. Warung di Gelandungan itu loh. Nasi goreng campur. Ervin dan Ahmad dari Trenggalek dan Jombang bertemu di Gelandungan. Nah, kan karena buminya sudah luas. Atau siapa orang Jawa dengan orang Sumatera karena buminya sudah luas gitu loh. Nah, sementara waktu itu kan yang ada hanya haula'i faqat itu tadi, cuman Adam, Hawa dan 2 putra dan 2 putrinya itu. Maka syariatnya atau agama itu mengatakan bahwa pernikahan itu ya di kalangan mereka aja. Yaqulani bi tazawwujihim mim ba'dihim. Tazawuj itu berarti masdarnya ya. Faqad kanat syari'atu adama wa dinuhu, kan syariah dan agama, syariah Adam dan agama. Jadi itu dinu Mbak Ervin, bukan dina ya. Syariat Adam dan agamanya mengatakan bitazawujihim. Ya, pernikahan mereka itu ya di kalangan mereka. Gitu kira-kira ya penjelasannya. Oke, sekarang lanjut ke siapa monggo. Nggak usah saya tunjuk, kalau mau baca silakan di-unmute sendiri ya. Kalau enggak nanti ini Bu Reni ini biar gantian coba tes sekali-kali. Itu Bu Holidah juga ada. Ayo, utusan SDA Istiah. Antara Bu Holidah atau Bu Reni. Mbak Hila unmute itu tadi. Mbak Hila mungkin mau baca. Oh, Mbak Hila. Oh, Mbak Hila kalau udah unmute silakan. Tadi kok nggak ada suaranya? Oh ya. Ayo, Mbak Umi mungkin. Zahra. Oh, Zahra kalau mau coba juga enggak apa-apa, Zahra. Saya minggu depan aja Ustazah. Oke. Oh, minggu depan. Ya. Ini nyimak dulu. Jadi tangga aku tak nyoba. Ya. Ayo, Bu Reni. Tapi nggak artinya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin ala syarti ayyatazawwaja min ghairil batni allati lam yutuladu. Ayo ada lam loh, ada lam. Ma'ahu fi batni lam tulad. Gitu, tulad dimatikan. Dimatikan karena ada lam. Ma'ahu fi batni wahidatan. Apa wahidatin atau wahidatan? Fi batnin wahidatin. Fi batnin wahidatin. Wa bidzalika yatazawwaju qabil min labuda
allati wulidat ma'a Habil. Satu lagi. Wa yatazawwaju Habil min iklimiyah al-jamilati. Al-jamilati allati wulidat ma'a Qabil. Oke. Silakan diartikan. Dan akan tetapi ala syarti apa? Apa Mbak El Sartun? Syarat. Oh, dan akan tetapi syarat agar untuk menikahnya itu selain 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 kandungan, berarti lain kandung yang dilahirkan bersamanya. Yang dilahirkan bersamanya di dalam perut yang satu kandungan. Satu kandungan. Maka dari itu Qabil menikah dengan Labuda yang dilahirkan bersama Habil. Ya. Dan Habil menikah dengan Iklimah yang cantik, yang dilahirkan bersama Qabil. Ya, oke. Jadi silang gitu. Oke, baik. Sudah bisa dipahami ya. Jadi kan di dunia belum ada orang kecuali mereka. Syariatnya, ajarannya itu adalah bahwa harus dinikahkan di kalangan mereka, di antara mereka. Tetapi syarat pernikahannya itu min ghairil batni allati lam tulad ma'ahu fi batnin wahidatin. Tidak boleh dinikahkan pada saudara yang kembarnya, yang dalam satu perutnya tadi. Kan Qabil itu sama Iklimia, ya. Habil sama Labuda lahirnya, ya. Kembarannya kan. Nah, itu harus disilang tadi. Jadi walakin ala syartin ayyatazawwaja min ghairil batnil lati lam tulad ma'ahu fi batnin wahidatin. Wa bidzalika, karena itu yatazawwaju Qabil min Labuda. Jadinya Qabil ini menikah dengan Labuda. Dia dapat yang kurang cantik ya, yang tidak cantik Labuda. Nah, Labuda ini kan yang lahirnya dengan si Habil. Alati wulidat ma'a Habil. Wa tazawwaju Habil min Iklimiyah. Sementara Habil ini menikah dengan Iklimiyah al-jamilah yang cantik, allati wulidat ma'a Qabil, yang dilahirkan bersama dengan Qabil. Oke, lanjutnya tadi Mbak Hila belum ya? Silakan setelah Mbak Hila. Mau tanya ini kenapa batnin wahidatin bukan wahidin? Memang gitu ya. Atau mungkin ada anggota badan itu yang dia memang dimuannaskan ya. Oke. Terus ini, aku kok jadi kepikiran dari dulu berarti udah ada ini ya kayak diskriminasi perempuan gitu ya. Yang satu dibilang cantik, yang satu nggak cantik gitu. Sampai akhirnya ditolak. Maka itu yang saya bilang di buku apa itu yang Ibtilaul Akhyar Binisail Ashror itu sangat-sangat misoginis gitu. Maksudnya kalau yang contoh seperti ini aja kita sudah berpikir ada diskriminasi perempuan, ternyata dilihat dari aspek fisik kan. Nah, apalagi yang dari awal lahirnya manusia berarti memang sudah seperti itu ya. Nah, berarti bisa diteliti Mbak Ervin kalau gitu bisa bisa dilakukan penelitian gender bahwa jangan-jangan bukan namanya begini ceritanya. Nah, jadi narasi-narasi misoginis itu ya bahkan sudah ada sejak zaman itu, karena ternyata kan melihatnya juga pada aspek fisik kan, yang dilihatnya sampai jadi rebutan. Nah, itu bisa jadi penelitian menarik itu.
kalau mau dinarasikan dan Ya benar. dijadikan. Iya. Oke. Yang lain lagi? Mana siapa tadi yang mau melanjutkan? Tadi Mbak Hila belum berhasil ya? Ustazah Kholidah sudah on dari Mbak Hila, halo. Apakah bisa melanjutkan membaca? Kalau enggak itu Bu Kholidah udah siap. Iya, sudah Ayo siap. Bu Khol. Sampai bolos ngaji Bu Kholidah. Iya ya. Enggak didukani Ibunda. Jelas. Ustazah Ervin ini ada-ada saja. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azama Adamu ala ayyahditha, apa ini ya? Apa ini Bu? Walidayhi fi amri waladaihi fi amri zawajihima ba'dal intihai minat ta'am. Kemudian Adam ini berazam itu Ya, berniat ya, berniat untuk segera menikahkan mereka berdua, menikahkan mereka ba'dal intihai minat ta'am, setelah selesai makan gitu Bu. Ya, langsung banget ya. Habis makan langsung nikahkan ngono. Nah, iya. Orang pakai buah-buah. Enggak ada buah-buah atau resepsi-resepsi ngono iki ya. Rasa undang KUA. Enggak ada cetak undangan Bu. Enggak ada yang mau diundang, terus belum ada KUA jadinya ya wes setelah selesai makan dinikahkan itu. Iya, terus lanjut. Wantaha Adamu wa abna'ahu minat ta'ani faqala wa huwa yatabassamu ila waladaihi annal awani la naro auladana wa ahfadana fal yatazawwaju Qabil wa Habil. Dan setelah Adam dan anak-anaknya itu selesai makan, dia berkata dengan tersenyum, sambil tersenyum, seraya tersenyum kepada kedua anaknya. Anal, apa ini Bu? Anal awan. An sama awan itu kan kayak waktu gitu loh. Jadinya was iki wis datang waktunya gitu loh. Anal awan. Jadi sudah tiba masanya sekarang gitu. Sudah tiba masanya. Lanaro auladana, kita akan melihat anak-anak kita. Wa ahfadana, apa ini Bu artinya ahfadana? Cucu. Hafid itu artinya cucu. Hafidun itu cucu. Kami falyatazawwaju. Kayaknya dimatikan ya. Falyatazawwaj, maka hendaklah menikah Qabil wa Habil. Falyatazawwaj Qabil wa Habil. Maka hendaklah menikah Qabil dan Habil. Maksudnya apa ya Bu ya? Ya. Kadang kan ada toh orang tua itu udah gak serontol gitu. Maksudnya sudah sekarang ibu tuh udah pengen lihat kamu punya anak, jadi ibu sudah pengen ngomong cucu. Bapak udah pengen gitulah kira-kira kalau terjemah bebasnya itu. Lanaro auladana wa ahfadana. Kami ini sudah ingin melihat anak-anak kami dan
cucu-cucu kami gitu. Maka menikahlah Qabil dan Habil. Itu. Kemudian satu lagi. Wa farohal waladani wa apa ini Bu? Wa khajjalat al bintani hatta ihmarra wajhaihuma thumma taba'a fi'il itu. Thumma taba'a Adamu kalimatihi qailan falyatazawwaj Qabil min labuda wa Habil min iklimiya. Kemudian waladani ini 2 anak Bu ya? Ya 2 anak tadi si Qabil dan Habil itu bergembira. Gembira. Mbak Ervin ada kamus di HP enggak? Ini HP saya kok di bawah Iska. Bisa dicarikan khojalat gitu loh. Khojalat ini apa saya khojalatil bintani. Khojalatil bintani. Ihmarro wajhai bunga. Apa khojalat itu kayak tersipu malu gitu apa gimana? Jadi sampai wajahnya itu memerah. Pipinya memerah. Sampai wajahnya memerah. Suma taba'a Adamu. Mataba kalimatuhu qailan. Kalimatihi. Jadi Adam melanjutkan perkataannya gitu kira-kira ya. Melanjutkan kalimatnya itu, melanjutkan pernyataannya dengan berkata, menikahlah Qabil dengan labuda, kemudian Habil dengan iklimia. Ya. Udah. Oke. Sampai situ dulu ya. Bisa lanjut ke yang lain. Silakan. Ini ada Mbak Nur Royhana. Apakah bersedia membaca? Ada Mbak Munadatus Syahidah. Kita belum pernah kenalan ya. Kayaknya nanti 5 menit terakhir kita kenalan ya. Biar enggak seperti orang asing gitu. Baik. Ini masih ada waktu 12 menit. Saya coba. Ustazah boleh tanya lagi? Ya. Aku lupa satu. Haitsu itu dhorof dah? Haitsu itu apa, Vin? Mana Ervin? Itu yang ilmu sorof nahwunya itu Ervin itu yang jagonya. Saya tidak bisa menjelaskan kaidah nahwunya. Mbak Ervin, haitsu itu masuk apa? Orangnya kemana tadi? Saya kalau kaidah-kaidah banyak yang lupa, Mbak Anis. Lek belajar tamyiz kok asyartu. Itu yang baru belajar tamyiz itu bisa jalan. Oh gitu. Nah kemarin tuh kapan hari ketemu fi'ilnya berubah kalau nggak salah ya. Apa ketemu fa'il gitu ketika ada haitsu itu? Haitsu ketemu fa'il. Enggak. Apa sih? Ya nih di halaman awal kalau nggak salah. Baru kelingan sekarang. Coba yang belajar tamyiz masih itu bisa nggak jelaskan haitsu itu? Maksudnya kayak penggunaan dalam kalimat, terus pengaruh isim atau fiil yang kemasukan haitsu gitu. Iya benar. Pengaruhnya. Karena saya sudah lupa, nggak pernah buka nahwu. Dia bisa baca aja tapi ilmunya sudah. Ayo Mbak Ervin atau Bu Reni itu yang masih sedang aktif dengan tamyiz. Atau Mbak Ila? Oh iya sudah nemu di halaman 4. Haitsu ilamat kata haitsu baitillah atau bait. Haitsu itu soalnya artinya itu yang mana sih ya? Atau yang mana gitu. Yang bisa ngartikan tapi saya kalau posisi ininya atau statusnya
Enggak seberapa ingat yang posisi haitu itu. Tapi dia bisa jadikan majrur ya, Mbak Ervin? Nggak tahu, kayaknya nggak berpengaruh itu. Oh, Iya ya. Lah itu tadi katanya syarat itu tadi gimana berarti? Iya ya, yang mana sih? Bu Reni. Aku nggak tahu, itu kayaknya nggak ada di tamyiz itu. Bukan masuk huruf di tamyiz. Nah, itu soalnya pada lulus tamyiz. Saya belajar nahwu 20 tahun lalu kok wis hilang kabeh, nggak tahu itu. Kalau ada yang bisa jawab, silahkan ya, nggak usah malu-malu. Karena ini forum belajar bersama. Kan ada Mbak Iin, ini guru bahasa Arab. Bu Holida. Mungkin masih pada fresh-fresh. Mbak Hila tadi nggak ada ya, kok nggak berkomentar sih? Biasanya aktif. Ayo Mbak Iin, mungkin pernah mendapatkan materi tentang haitsu ini. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Itu ya contohnya, wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketertangan. Itu Apa kayak dorof? Nah, itu saya yang enggak seberapa paham haitsu itu apa. Tadi ada yang bilang syarat. Nah, syarat itu berarti apakah menentukan posisi harokat pada kata sesudahnya. Kalau yang hadis cukup populer kan itu kan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Kalau misalnya masuk dorof kan Gimana? biasanya mabni kayak amama kan nggak jadi amami, jadinya tetap amama. Gitu. Oke. Kurang tahu juga sih, lama nggak belajar ini juga. Haitsu kan nggak mungkin jadi haitsa ya, atau jadi haitsi juga nggak ada. Tapi amama itu bisa ila amami loh kayaknya. Ila waroi juga ada. Ya nggak Mbak Ervin? Iya bisa. Itu ada di mutolaah apa sih lihat? Sama ya pelajaran. Tapi miwaroi hijab itu loh. Iya, ada tapi di nggak ayat bisa apa di amamu ya. Bisanya a sama i aja. Ya kan? Nah, jadi ila amami itu bisa. Miwaroi itu bisa. Miwaroi hijab. Itu bukan i-nya nggak panjang loh. Jadi miwaroi hijab. Surat apa itu? Kisah-kisah tentang Musa itu kalau nggak salah. Atau Maryam yang berbicara soal hijab-hijab itu. Itu setelah min itu bisa kasroh. Miwaroi. Oke, baiklah kalau misalnya kita memang ini kok ada ini ya, dorful makan, haitsu dorfun lil makan mabni ala dhammi wa huwa mulazimul idhofah. Oh, berarti dia memang mabni ya, nggak bisa kan haitsa atau haiti. Dorof dia ya berarti dorof makan. Berarti Dorof lil makan mabni. Nah, wes itu sudah ketemu Mbak Anis. Makasih Mbak Ervin. Syukron. Wes nanti ya. Pokoknya di sini kita belajar bareng, ada pertanyaan siapa yang bisa jawab ya silahkan. Oke? Iya. Karena saya menemani belajar aja. Oke. Masih ada waktu 6 menit. Kayaknya kita tutup dulu lalu kita kenalan ya. Sudah berapa kali pertemuan ini? Iya. Kita nggak saling kenal. Biar misalnya Mbak Hila itu siapa, terus ini Mbak Iin kan saya yang kenal, tapi kan belum kenal Mbak Ervin toh Mbak Iin. Mbak Anissa itu bukan yang ini ya, expert juga kemarin ya. Iya, oh iya teman expert ya. Iya sih. Iya. Oke. Ya udah kita akhiri sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan untuk membacanya ya, sampai sini dulu. Kita bisa lanjutkan kenalan untuk beberapa menit ini. Saya akhiri sampai di sini. Semoga menjadi ilmu manfaat kalau ada kebenaran dan pengetahuan yang kita dapatkan. Jika ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan Mbak Ervin untuk memandu perkenalan. Oke, terima kasih Ustazah Lailatul Fitriyah Az-Zakiyah yang sudah menemani kita belajar semuanya. Nah, tapi kita belum kenal ya satu sama lain, mungkin bahkan ada yang mungkin nggak kenal sama Ustazah Laila. Udah belajar berhari-hari tapi belum tahu. Nah, kalau nanti Ustazah Laila bisa berkenalan sendiri, itu dari alumni mana, kemarin ada yang sampai tanya ya.
Iya, monggo mungkin dari Ustazah Laila dulu yang ingin berkenalan. Jangan-jangan sealma mater. Dimulai dari saya ya. Iya. Kirain saya terakhir. Oke, baik. Saya namanya saya gak jelas ini struktur bahasanya. Nama saya itu nama pasaran sebetulnya. Karena banyak sekali nama Lailatul Fitriyah itu ya. Cuman yang membedakan itu ada Az-Zakiyah di belakang. Meskipun nama Az-Zakiyah itu juga nanti banyak lagi nama Zakiyah gitu ya. Nah, tapi gabungan Lailatul Fitriyah Az-Zakiyah. Saya asli Lamongan, sekarang tinggal di Malang sejak 2008 ya. 2008 ya pernah hijrah ke beberapa tempat terus balik lagi lah ke Malang. Masuk Jadi saya tinggal saya tinggal di Landung Sari dekat kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau ada yang main ke Malang bisa kontak-kontak ya. Insya Allah sangat terbuka. Terbuka pintunya, nggak tahu orangnya ada apa. Oke, terus apa lagi ya status saya? Kalau ditanya apa kerjaan saya itu enggak jelas karena punya kerjaan yang tetap di mana. Tapi kalau soal kantor mengantor, saya biasanya ngantor di kantor urusan agama Kecamatan Dau dengan status sebagai penyuluh agama non PNS. Jadi penyuluh itu ada yang PNS, ada yang non PNS. Yang PNS yang ngantor tiap hari, yang non PNS itu kantornya di Gilir gitu. Selain itu apalagi ya, bersama teman-teman karena ini mungkin ada yang bertanya ada Baitul Hikmah itu apa itu. Nah, ini termasuk dulu bersama Mbak Ervin, Mbak siapa lagi ya, beberapa teman lah. Menginisiasi berdirinya yayasan atau lembaga itu dengan program tahfidz Quran tematik. Gitu. Nah, kalau penasaran apa itu tahfidz Quran tematik bisa dicari kayaknya ada di YouTube ya. Mungkin itu saja Mbak Ervin. Apalagi ya? Oh, alumni ya. Saya daripada penasaran, dulu saya SD di Lamongan, sempat MI Muhammadiyah, kemudian SD negeri. Jadi MI itu sampai kelas 4. SD negerinya lulus SD negeri di Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Kemudian SMP Muhammadiyah juga masih di Sedayu Lawas. Lalu saya nyantri ya soalnya namanya pondok pesantren kan saya nyantri di pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Itu kira-kira ya keilmuannya sama dengan Mbak Ervin lah yang dipelajari. Gitu. Cuman saya lebih senior. Lebih senior. Saya lebih tua gitu, lebih dulu. Ya. Terus kemudian setelah itu saya kuliah di Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan S2-nya Pendidikan Agama Islam. Jadi kalau ditanya keilmuannya apa ya mesti mau gaduh-gaduh gitu. Mungkin sekian pengenalan dari saya. Oke, terima kasih Bu Ella. Nah, selanjutnya saya singkat aja, saya namanya Ervin Walida Rahmania, asal dari Jombang tapi tinggal di Surabaya, ngajar di SD Muhammadiyah 4, dulunya pernah di Malang kuliah di PPUT bersama Ustazah Kholidah Hijriyah. Saya juga pernah satu alma mater dengan Mbak Umi Latifah dan Mbak Ani, walaupun tidak bertemu di pondok. Ya, itu saja. Selanjutnya Mbak Fitri. Mbak Fitri dari mana Mbak Fitri? Monggo perkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Fitria Wahyuningsih. Sebenarnya keseringannya dipanggilnya Fitri, cuma kalau di lembaga sekolah saya dipanggilnya Buningsih. Jadi kalau ke sekolah itu Buning gitu. Saya mengajar di SD Muhammadiyah 4, sama SD Muhammadiyah 4-nya dengan Mbak Ervin, tapi saya SD Muhammadiyah 4 di Kota Malang. Terus saya asli Blitar di Selorejo. Itu perkenalan dari saya, Den.
dapat info ini dari teman-teman ketika kenal dari Bu Reni sama Kholida. Mata. Terima kasih Alumni UMM Ustazah. juga. Oke. Nggih, Kuning alumni UMM S2-nya. juga. S2-nya Ustazah. Oh, S1-nya Oh, di UIN S2-nya saya. UMM. Oh, di UIN Malang. Nggih. Oh. Nggih, matur Pernah nuwun, sekali Kuning. ke rumahnya Ustazah. Habis itu Pernah belum ke rumah istiqomah saya, lagi. Oh. Derek ikut kajian TKT sekali, kemudian belum istiqomah. Besok-besoknya pulang ke Blitar tiap minggunya. Oh. Nggih. Mungkin karena baru sekali ya, jadi belum kenal dekat. Ya, insya Allah nanti kalau sering ketemu hari Rabu ini, jadi kita bisa lebih akrab ya. Nggih. Ustazah. Nggih, matur nuwun Kuning. Ayo Mbak Ervin. selanjutnya Mbak Lida. Saya urut dari ini ya. Nggak apa-apa, nanti sampai jam 5 sekali-kali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustazah. Mbak Ervin ojo guyu. Reng Medura. Ya, perkenalkan. Tanpa diperkenalkan, tadi sudah dikenalkan sama Mbak Ervin. Nama saya Lida. Saya satu alma mater kuliahnya sama Mbak Ervin. Kalau mondoknya dulu di Sumenep. Kemudian sekarang ngajar di salah satu-satunya sekolah Aisyah di Kota Malang. Jadi, Bapak Ibu yang ada di Kota Malang, jika jadi gratis ya ini. putra-putrinya silahkan ke sekolah SD Aisyah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Mbak Anissa, Mbak Anis, monggo. Assalamualaikum semuanya. Ya, tertera di layar nama saya Anissa Rosyida, biasa dipanggil Anissa. Selama ini sibuknya di PDNA Kota Malang. Setelah main-main sama teman-teman PDNA. Kemudian kesibukan sehari-hari, saya menemani anak-anaknya orang bermain dan belajar begitu. Terus dulu S1-nya lulusan UMM. Kemudian setelah dari UMM ngambil kelas di Ma'had Abdurrahman bin Auf. Dan ketika di UMM kebetulan beasiswa PPUT 2007 begitu. Saya PPUT 2000 berapa ya Mbak Lida? Lali. Jadi kelas level saya mubtadiin pakai banget. Terima kasih Ustazah Ella sudah mau sering sharing sih. Ya, sama-sama. Mencari teman belajar kok sebetulnya. Itu mungkin dari saya, Mbak Ervin. Oke, makasih Mbak Anis. Selanjutnya Bu Reni, monggo. Yang sering masuk koran Bu Kepala Sekolah kayaknya. Terima kasih Mbak Ervin. Kalau saya Reni sebenarnya asal dan lain sebagainya itu tadi banyak yang sama dengan Bu Ella, hanya Bu Ella sudah jadi Bu Nyai, saya tetap nyantri. Saya nyantrinya di Bu Ella sejak kecil sampai sudah tua ini. Masya Allah. Tidak pernah nyantri kemana-mana. Ya Allah. Bu Nyai saya ya Bu Ella itu. Nyai Walidai, Mulai Nyai Ervin bayi saya Walidai. nyantrinya sama Bu Ella ya. Masya Allah. Dan Sakti ya. saya sama Mbak Halida sama di SD Aisyah. Sudah itu aja Mbak Ervin. Oke, matur nuwun Bu. Selanjutnya Mbak Umi, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ervin. Nama saya Umi Latifah. Kemudian asli saya dari Ponorogo, sekarang domisili di Banjartengah, Dau. Kemudian saya satu alma mater dengan Mbak Ervin waktu kuliah dan juga Mbak Ani. Itu saja mungkin Mbak Ervin. Iya. Banjartengah itu mana? Di itu ya daerah Sumber Sekar ya, Mbak Umi? Nggih Bu, daerah Sumber Sekar.
dekatnya bakso bakar. Oh, Bakso ngerti lah bakar Pak No mana. itu ta? Pak No itu atau mana? Bakar Bambu Wulung yang dekatnya. Oh, daerah Anak situ. BMS Oh itu iya kan. iya. Iya iya iya. Oh, Oke, kapan-kapan dinasnya di mampir. mana, Mbak? Saya di rumah saja, Bu. Oh. Ya kalau daerah situ soal itu wilayah penyuluhan Oh, saya mestinya. Nanti kapan-kapan tak hubungi. Oh, enggak, monggo. Ya ya. Nggih, matur nuwun. nah selanjutnya Zahra, Dek Zahra ini. Masih kecil adik-adik soalnya. Zahra. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nyalain ya kameranya ya? Bisa? Nyalain Mbak Zara biar tahu. Iya. Habis ini Mbak Tata siap-siap. Halo, Assalamualaikum. Namaku Zahra. Udah gitu aja. Zahra itu gimana? Sekolah di mana? Terus apa jenisnya? Sekolah di rumah. Aku sekolah di rumah, homeschooling. Oh, homeschooling. Ini putranya Bu Ida ya. Aku baru tahu. Dosenku. Baru tahu. Baru tahu. Sejak di expert itu? Sejak di expert itu belum tahu? Nggak tahu. Oh, alah. Cuman aku tahu kalau Bu Ida putra-putranya ikut homeschooling gitu aja. Iya, ini Zahra ini. Luar biasa Zahra ini walaupun ya. sekolah di rumah. Ngalah-ngalah yang sekolah di luar negeri. Enggak juga, Ustazah. Oke, terima kasih Zahra. Kapan-kapan belajar homeschooling aku. Mbak Tata, Loresta Nusantara. Ini ada di novelnya siapa waktu itu namanya Loresta Nusantara? AS Rosid. Iya. Aduh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak-mbak semua. Perkenalkan saya Loresta, atau biasa dipanggil Tata. Saya minder ini karena bisa jadi di sini saya satu-satunya yang nggak pernah memakan bangku kesantrian ya. Semua nggak ada yang makan bangku. Jangan dimakan. Makannya peyek. Nasi masih enak, Bu Tata. Iya, Ibu, saya ini masih benar-benar mengikuti dari awal semua ya, belajar dari nol tentang hal ini gitu. Keserahan saya pengendali anak-anak di SD Muhammadiyah 9 Malang. Oke. Muhammadiyah 9 itu yang dekatnya pesawat itu bukan? Bukan, itu Muhammadiyah 4. Oh, yang itu 4. Oh, yang Mbak Fitri. Oke, terima kasih Bu Tata. Ya, terima kasih kembali. Mbak Iin. Mbak Inayatur, itu panggilannya Mbak Iin, benar nggak? Ya. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja perkenalkan nama saya Inayatur Rashidah, akrabnya dipanggil Iin. Aslinya Lamongan, kemudian sekarang di Solo. Kalau teman-teman tadi semuanya banyak yang dari Malang. Alhamdulillah setelah lulus SMA pernah merasakan kota Malang meskipun hanya 5 hari. Oke, terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, dari Solo. Bentar lagi muktamarnya di Solo loh ya. Bisa mampir. Selanjutnya Mbak Biatun mungkin. Nah, ini Nasiah ini bajunya Nasiah. Ada Mbak atau ya ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Biatun, saya dari Palang, Tuban. Barangkali Ibu Laila pernah lewat Palang? Oh ya sering, Mbak. Palang. Iya, dekat rumah ya. Iya. Ya, masih tinggal di sana? Iya, masih. Oh. Saya dari anggota PDNA. Kebetulan di bidang dakwah. Oh, ini ya.
Iya, saya juga ada. Oh ya Allah. PDNA Tuban berarti nggih, Mbak? Iya. Oh, nggih nggih. Salam kenal, Mbak. Ya, salam dari itu aja Bu Erin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada mahasiswa di sini nih. Mbak Nelita ini. Oh iya, Masya Allah, Fali. Ini nggak bisa, tah? Oh iya. Ya, aku nggak jadi host lagi. Hostnya tak berikan ini ya, Betul Hikmah yang satunya. Mbak Nelly bisa di-unmute. Aku tah. Gak dengar suaranya, Vin. Suaraku dengar nggak? Oh iya benar. Sudah dengar, Fali. Ini Ya. mirip nggak sama Sandra lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nelly Izzatul. Apalagi, saya sekarang tinggal di Jogja. Sudah gitu aja. Kalau mau tanya aja. Oke. Mbak Nelly kayaknya ngajar ya, tiap hari ngajar di mana sih? Ngajar nggak sih? Beberapa waktu gitu. Ngajar mahasiswa? Bali. Apa? Ngajar Bali. Ngajar Bali, Masya Allah. Iya, beliau ini mahasiswa UMM. Sedang belajar. Oke, terima kasih Mbak Nelly. Yang belum sinten nggih? Itu Mbak Hanum, Mbak Jihan, Mbak Muna Datus itu yang belum. Oh iya, ada Mbak Hanum. Ini Mbak Hanum Al-Maidah bukan? Halo, ya. Halo Mbak Hanum, ya Allah. Apa, Vin? Mulai apa, Iya. Vin? Kenalan. Oh, kenalan. Tunjukkan Unum. Oh, iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari Bali. Aktivitas sehari-hari ibu rumah. Gimana Num? Kayaknya nyendat-nyendat Iya, dari Bali. Sekarang tinggal di mana Hanum? Iya, saya di Jambi. Masya Allah, jauh Di sekali. Jambi, saya di Sungai Penuh. Oh, di Jambi. Ya, silahkan barangkali ada teman-teman daerah bisa kopdar kapan-kapan. Masya Allah. Oke, terima kasih Mbak Hanum. Kapan-kapan ya ke Jambi. Ya. Oke, selanjutnya yang belum Mbak siapa sih ini? Sama Bu Ella. Jihan Sabrina itu tadi belum. Jihan Oh Sabrina iya, sama. Mbak Jihan. Ya Allah, ini kan koncoku Jihan. Mbak Jihan. Baru bisa minggu ini, minggu yang lalu-lalu banyak kegiatan soalnya Bu. Ya, perkenalkan nama saya Jihan. Nah, saya di pimpinan daerah Nasihatul Aisyah Kota Surabaya. Terus cabangnya di cabang Kenjeran. Kayak gitu. Ya, saya juga di wilayah anggotanya Mbak Ervin. Saya juga anggota. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Satu lagi Mbak Muna Datus tadi. Masih ada nggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Muna. Assalamualaikum Sada. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam. Saya Muna Datus Aida. Dipanggilnya Muna.
Kalau saya masuk enggak, Ustazah? Suaranya masuk, Mbak. Masuk. Mbak Muna masuk suaranya. Iya, saya saya mahasiswa semester 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya mungkin itu di situ saja. Oke, masih mahasiswa ya? Jurusannya apa? UMS? Oh, Ekonomi syair. Oh, oke. Aslinya Solo. Nggih, saja. Oh, berarti asli Solo ya. Oke, terima kasih Mbak Muna. Ya, Kayaknya sudah semua Mbak Ervin. Oke. On-cam untuk foto bersama Mbak Ervin. Nah itu Mbak Ervin foto bersama terus sudah Mbak Ervin. Kita akhiri Mbak Ervin. Mumpung ini lagi bisa on-cam semua. Oke, udah ya. Maaf banget. Sudah waktunya pulang soalnya. Oke, selesai Bella. Oke, monggo Mbak Iin nggak on-cam, Mbak Tata. Mau foto tak ini? Nah itu tadi di chat Nelly minta foto. Oke, ayo. Biar Mbak punya Nelly. kenang-kenangan. Itu Bu Reni kok agak gelap tadi kok terang. Mungkin posisinya. Siapa yang moto? Yang screenshot siapa? Nelly ya Nel, awakmu sing moto. Oh, HP. Oh, nganggo HP. Mbak Ervin. Aku udah udah ditutup ya. Siapa yang pakai laptop ya? Aku kan Ini nih sudah tak fotokan. Ya Mbak Umi Lisa. Latifah yang belum. Mbak Umi Latifah nggak on cam. Mbak Umi bisa di on cam. Adanya kan? ya. Saya itu sudah on cam. nggak bisa. Udah boleh gaya nggak Bu? Oh boleh. Udah yuk. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, Mbak Ervin habis ini buatkan form untuk itu ya absen ya. Oh iya. Nanti kita sediakan apa namanya? Nanti kalau yang nggak pernah yang masuk terus nanti saya kasih door prize buku deh. Yang masuk terus ya, yang masuk terus sampai hatam. Sampai hatam. Ervin sudah punya bukunya kok. Ya nanti barangkali ada buku lain lah. Nanti tak siapkan door prize yang hatam buku Qisasul Quran ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita live atau bagaimana? Tadi sudah ditutup. Semoga bisa istiqomah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.